Pembalakan liar kembali menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia, kini telah berubah menjadi lahan gundul. Bencana alam meningkat di mana-mana, sedangkan peran pemerintah masih sangat dipertanyakan. Penebangan pohon secara ilegal bukan hanya akan merusak ekosistem, tapi juga memicu datangnya banjir bandang, tanah longsor, dan yang paling parah adalah hilangnya sumber mata pencaharian warga sekitar hutan. Masalah utama yang terjadi bukan hanya pada pelaku illegal logging, tetapi juga lemahnya pengawasan, kurang tegasnya penegakan hukum, dan tumpang tindihnya kebijakan pemerintah. Peran pemerintah dalam mengatasi pembalakan liar masih dianggap sangat lemah. Banyak penertiban yang hanya bersifat sementara, pelaku utama sering lolos dari jeratan hukum, sementara masyarakat kecil justru menjadi korban. Tidak adanya koordinasi yang kuat antar instansi, rendahnya transparansi perizinan, dan dugaan keterlibatan oknum, semuanya membuat pembalakan liar semakin sulit untuk diberantas. Ketika pemerintah gagal untuk melindungi lingkungan, dampaknya kembali ke rakyat. Bencana makin sering terjadi, korban berjatuhan di mana-mana, dan tertinggalnya pembangunan di setiap daerahnya. Tentu saja, masalah-masalah ini mencerminkan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Apa saja? Yang pertama adalah sila kedua. Ketika rakyat menjadi korban bencana akibat kerusakan alam, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab telah diabaikan. Yang kedua adalah sila kelima. Ketidakadilan muncul ketika eksploitasi sumber daya alam hanya menguntungkan segelintir pihak. Dan yang ketiga adalah sila keempat. Pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan telah menyimpang dari prinsip musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir adalah sila ketiga. Kerusakan hutan juga mengancam persatuan karena menimbulkan konflik sosial dan ketimpangan wilayah. Jadi, yang seharusnya pemerintah kita lakukan adalah memperketat dan menertibkan sistem perizinan agar tidak mudah dimanipulasi. Yang kedua adalah memperkuat penegakan hukum dengan menindak pelaku utama, bukan pekerja lapangan. Yang ketiga adalah melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan agar mereka ikut menjaga dan mendapatkan manfaat ekonomi yang adil, bukan hanya. Dan yang keempat adalah yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga kebijakan bisa selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Jika langkah-langkah ini dapat dilakukan, bukan hanya pembalakan liar yang bisa kita tekan, tetapi tata kelola negara juga akan menjadi lebih baik sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan saat ini, dan semoga negara kita lebih baik. Amin.